Untuk memulai membuat akuarium laut, tentunya kita membutuhkan peralatan-peralatan yang bisa menunjang keberlangsungan biota yang ada di dalam akuarium laut kita. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa peralatan yang wajib ada di akuarium laut kita. Yang pertama, tentu saja kita harus menyediakan akuarium kaca ataupun bisa membuatnya dari bahan akrilik. Bagi pemula, ini direkomendasikan memiliki volume airnya 200 liter. Jadi semakin kecil akuarium itu ternyata parameter airnya akan lebih sulit dikendalikan atau tidak stabil. Nah, semakin besar akuarium, maka parameter airnya pun akan lebih stabil. Artinya dia lebih mudah dalam hal penanganan parameter airnya. Jadi pikirkan kembali, jika ingin membuat akuarium, dalam artian yang kecil itu bukan berarti mudah dirawat, justru akan lebih sulit karena parameter airnya lebih tidak stabil ya. Sedangkan akuarium yang lebih besar justru parameter airnya dia lebih stabil, sehingga perubahan parameter air itu cenderung tidak banyak berubah. Nah, untuk masalah ketebalan ini saya sendiri akuarium yang ukurannya 100 cm dengan lebar 60 cm, ini ketebalannya yaitu 1 cm. Lebih dari itu, misalkan 1,5 meter atau 2 meter, diupayakan ketebalan akuariumnya sekitar 12 cm sampai 15 cm ya. Karena bobot dari akuarium laut, dari airnya sendiri kan dia massa jenisnya lebih berat dibandingkan air biasa. Kemudian ada juga di sini pasir, kemudian batu-batuan yang dia akan memberikan beban yang cukup besar ya terhadap akuarium laut kita. Nah, selain akuariumnya sendiri, kita diperlukan yaitu penyangganya. Ya, kita akan lihat. Nah, untuk penyangganya sendiri itu bisa menggunakan kayu atau kalau saya menggunakan besi stainless steel ya. Nah, ini menggunakan besi stainless steel karena dia supaya tahan karat. Nah, di bawahnya itu biasanya ditempatkan akuarium yang kecil, dia disebut biasanya SAM ya. Ini untuk filtrasi untuk akuarium laut kita. Peralatan yang kedua yang harus kita miliki ketika membangun akuarium laut adalah test kit ya. Jadi kalau di akuarium laut kita bermain dengan parameter air. Nah, kita tidak boleh sembarangan dalam mengukur kandungan zat yang ada dalam akuarium laut. Ada beberapa zat yang diperlukan di akuarium laut kita dan ada juga zat yang harus dihindari ada di akuarium laut kita. Nah, ini beberapa test kit yang saya sudah miliki. Di antaranya ini ada test kit KH ya atau alkalinity. Kemudian ada fosfat, nitrat. Ini adalah test kit ketika awal saya membangun akuarium laut, yaitu dari Sechem, Marine Basic ya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Kemudian ini ada magnesium, kemudian ada kalsium. Nah, zat-zat yang wajib ada di akuarium laut dan harus dalam parameter tertentu, diantaranya yaitu KH ya, atau alkalinity, kemudian ada magnesium dan kalsium. Nah, ada beberapa juga elemen lain yang harus berada dalam akuarium laut kita dalam jumlah sedikit. Di antaranya ada potasium atau unsur kalium ya, kemudian ada iodin dan strontium. Namun seiring dengan bergantinya air laut yang kita pakai, itu otomatis akan terkoreksi kembali jumlahnya. Namun untuk magnesium, nah ini adalah jumlah yang paling banyak dalam akuarium laut kita. Dia harus berada di angka 1250 sampai 1350 ppm ya. Bagaimana cara menggunakannya? Lihat videonya di cara menggunakan test kit magnesium. Kemudian ada kalsium. Kalsium ini dia harus dalam parameter 450 ppm di akuarium laut kita. Kemudian ada alkalinity, itu sekitar 8 sampai 10 dkh ya satuannya. Nah, alat-alat ini membantu mengakomodir unsur-unsur yang ada di dalam akuarium laut kita.
Nah, ada juga elemen lain yang tidak kita inginkan atau justru menyebabkan kematian biota di akuarium laut kita. Di antaranya yaitu adanya amonia ya. Jadi untuk bagi yang mau memulai akuarium laut pastinya akan berhadapan dengan amonia. Jadi pakan atau kotoran ikan itu menyebabkan penumpukan dari amonia. Nah, amonia itu dia beracun. Nah, dia akan dapat dihilangkan oleh namanya bakteri ya. Nah, untuk mendeteksi amonia kemudian yang nanti akan dirubah menjadi nitrit, itu saya menggunakan test kit dari SEACHEM ini ya, SEACHEM ini ya. Dia namanya Marine Basic. Di test kit ini dia sudah komplit, ada mengukur amonia, nitrit, nitrat, mengukur pH dan alkalinity ya. Namun dia memang jumlahnya test kitnya sedikit-sedikit dan keakurasiannya pun mungkin kurang begitu bagus dibandingkan yang skala test kitnya lebih besar ya. Jadi untuk permulaan proses cycling ya diperlukan adanya test kit amonia dan nitrit. Nah, itu awal zat yang harus terdeteksi ya. Nah, untuk selanjutnya untuk proses cycling sendiri amonia dan nitrit itu tidak akan terpakai karena dia pasti kalau sudah tumbuh bakteri jumlahnya pasti 0 ppm di akuarium laut kita. Kemudian amonia dirubah menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat. Nah, ini harus kita deteksi melalui tes kit ini yaitu nitrat sendiri. Ya. Nah, sedangkan asupan pakan ikan yang terlalu banyak ataupun dari sumber lain itu dapat menyebabkan timbulnya fosfat. Nah, dalam jumlah yang banyak, fosfat itu menyebabkan koral menjadi kurang begitu berkembang ya, ataupun bisa menyebabkan kematian ikan. Nah, nitrat dan fosfat ini menyebabkan tumbuhnya alga di akuarium laut kita. Nah, sehingga untuk menghindarinya maka kita harus mengetahui kadar ppm dari nitrat dan fosfat ini melalui test kit ini ya. Saya menggunakan sebagian besar menggunakan test kit Saliford ya, karena dipercaya dia lebih akurat, kemudian penggunaannya lebih mudah, harganya pun lebih murah dibandingkan test kit yang lain. Untuk test kit yang lain pun sudah cukup bagus keakuratannya. Namun dari segi kepraktisan mungkin beberapa ada yang lebih sulit dan harganya pun lebih mahal. Peralatan yang ketiga selanjutnya yang wajib ada dalam akuarium laut yaitu lampu ya. Nah, ini lampunya sendiri bisa berbagai macam jenis, bisa menggunakan metil halid, kemudian T5 ya, atau yang tren sekarang ini yaitu menggunakan LED. Nah, fungsi dari lampu ini adalah mengganti sinar matahari. Ini diperlukan bagi koral, nah, baik yang jenisnya LPS ataupun yang SPS. Nah, orientasi kita dalam membangun akuarium laut itu ditentukan dari jenis koral yang akan kita pelihara. Jika menggunakan LPS, maka LED-nya harus cukup mumpuni ya. Sedangkan jika ingin memelihara SPS, itu LED-nya harus sangat kuat memberikan pencahayaan terhadap koral. Nah, biasanya untuk menggunakan lampu LED ini itu tergantung pada jumlah liter volume air yang ada di akuarium laut kita. Ini saya menggunakan 50 titik LED 3 watt ya, yang mampu menyinari akuarium laut ya. Nah, dalam hal penempatan koral pun nanti disesuaikan. Karena SPS dia memerlukan pencahayaan lebih tinggi, maka SPS biasanya diletakkan di atas. Sedangkan LPS itu tergantung jenisnya, ada yang ditempatkan di bawah, di tengah, ataupun di atas berdasarkan kebutuhan dalam pencahayaan LED tersebut. Nah, bagi yang bingung berapa harga lampu LED, itu bisa tergantung pada jenis LED yang dibuat. Ada yang dibuat dari DIY ya, atau dibuat oleh sendiri, biasanya memesan kepada rekan-rekan kita penggemar akuarium laut. Ada juga yang versi pabrikan ya. Untuk dari DIY sendiri itu berkisar harga 2 juta sampai 3 juta, bahkan bisa lebih, tergantung kepada kualitas lampunya. Ada juga versi pabrikan itu bisa sampai 6 sampai 15 juta harganya, tergantung merek yang akan kita punyai ya.
Selanjutnya peralatan yang keempat yaitu wave maker ya, atau pembuat ombak. Nah, pembuat ombak ini berfungsi untuk menyalurkan plankton-plankton atau nutrisi-nutrisi yang ada di dalam akuarium laut kita. Koral akan sangat senang terbantu dengan adanya gelombang-gelombang ini, karena di dalam akuarium laut kita terdapat zat-zat yang diperlukan oleh koral ya, baik itu dari segi plankton makanannya ataupun dari zat-zat yang diperlukan dalam koral. Nah, wave maker ini ada yang harganya murah yaitu 150.000, ada yang harganya sedang itu sekitar 800-900 ribu, bahkan ada juga yang berharga 5 juta sampai 6 juta. Itu tergantung kebutuhan Anda. Untuk yang wave maker murah itu biasanya tidak ada kontrol pengaturan kecepatan, kemudian jenis arusnya ya. Jadi hanya dia berputar terus menerus. Sedangkan untuk yang saya punya sendiri, dia punya controller. Ini mereknya Jibao ya, RW8 untuk akuarium 1 meter. Dia punya pengaturan jenis ombaknya. Ini OS1 itu dia memiliki ombak ya, beralur seperti itu. Kemudian untuk W2 dia lurus. Ada pengaturan untuk mode malam. Kemudian ada bisa di stop ketika kita memberikan makan, feed dia di sini. Kemudian bisa juga wifi itu dengan wave maker Jibao lainnya. Nah, ini kecepatannya bisa kita atur di sini ya, kecepatannya bisa tinggi, bisa juga rendah ya. Ada juga kecepatan dari pompanya, ada cepat, ada lambat ya, diatur di sini. Nah, untuk yang harganya 5 sampai 6 juta itu sama. Nah, tapi dia kualitasnya lebih baik. Nah, perlengkapan selanjutnya ini saya perlihatkan SAM yang berfungsi untuk menyaring akuarium laut kita. Di sini ada alat yang namanya skimmer. Nah, skimmer ini dia berfungsi untuk mengangkat kotoran-kotoran baik dari pakan ataupun dari kotoran ikannya. Nah, ini menurut saya sendiri wajib ada di akuarium laut kalau Anda tidak mau banyak mengganti air laut kita. Nah, ini dia membentuk gelembung-gelembung yang nantinya mengangkat kotoran-kotoran yang ada di akuarium laut kita. Nah, ini peralatan yang wajib ada di sistem filtrasi kita. Kemudian saya ini menggunakan namanya penyaring ya, atau filter shock. Ini khusus untuk akuarium laut. Jadi ada juga memang teman-teman kita yang menggunakan kaos kaki. Tapi untuk lebih amannya saya menggunakan filter shock khusus untuk akuarium laut. Kemudian di sini ada pompa balik ya. Jadi dari sebelah kiri ini air turun ke bawah, disaring oleh filter shock, kemudian bertemu dengan skimmer ya, kemudian alirkan. Di sini namanya refugium. Ini ada deep sand bed, yaitu pasir yang berguna untuk menumbuhkan bakteri ya, baik anaerob maupun aerob. Kemudian ada Chaeto di sini, yaitu makrok alga yang berfungsi untuk menyerap kelebihan nitrat dan fosfat dan batu-batuan ya. Ini disimpan di sini agar tidak terganggu oleh biota atau ikan yang ada di akuarium laut kita. Jadi ini sifatnya lebih aman disimpan di sini. Nah, ini ditambahkan lampu agar Chaeto ini mendapatkan sinar pencahayaan yang cukup ya. Nah, ini air yang kemudian turun dari bawah ini kemudian akan diangkat kembali oleh pompa yang sebelah kanan ya. Jadi kita akan memerlukan juga pompa balik yang cukup besar flow-nya untuk mengangkat air kembali ke atas. Nah, peralatan tambahan lain yang bisa membantu kita, nah di sini saya perlihatkan adanya pelampung ya, pelampung air. Nah, ini untuk air laut dia biasanya banyak menguap ya, jadi dia akan berkurang. Nah, itu jangan ditambahkan air laut kembali karena zat yang ada di akuarium lautnya dia tidak ikut menguap, hanya airnya saja. Maka perlu ditambahkan. Nah, proses penambahannya saya menggunakan pelampung.
yang langsung dihubungkan dengan dispenser ini. Nah, ini dispensernya jangan menggunakan air yang mengandung mineral, tapi air isi ulang reversible osmosis ya, atau air murni. Ini saya menggunakan merek ini ya. Ini saya modifikasi, jadi dari kocorannya langsung menggunakan selang seperti itu, dia otomatis mengalir ke bagian bawah. Nah, bagi yang merasa kurang perlu, bisa juga tanpa menggunakan alat ini, karena bisa juga dilakukan secara manual. Nah, beri tanda pada SAM kita batas air yang harus ada dalam SAM kita, karena melebihi ini berarti salinitas kita akan lebih kecil. Kalau kurang dari ini, maka tingkat salinitasnya dia lebih tinggi ya. Oke, itu. Kemudian peralatan tambahan yang saya pakai yaitu di sini, karena fosfat di akuarium saya sedang tinggi, yaitu menggunakan fluidizer. Ini isinya adalah Rowapos. Rowapos ini berfungsi untuk menurunkan fosfat ya, menyerap. Tapi ini bisa opsional ya, artinya tidak wajib ada. Bisa juga menggunakan makroalga. Selanjutnya, peralatan yang sebaiknya ada juga yaitu di sini pendingin ya. Nah, untuk pendingin sendiri itu dibagi jenisnya, ada yang disebut dengan chiller atau dia menggunakan sistem seperti AC. Alatnya lagi, kebetulan saya tidak menggunakan chiller. Ini yang saya gunakan adalah kipas khusus untuk akuarium. Harganya sekitar 250 ribuan ya. Jadi ini cukup mendinginkan akuarium laut, karena akuarium laut itu dia harus memiliki suhu yang cukup rendah, yaitu sekitar 22 sampai 26 ya. Nah, ini harus cukup diturunkan. Idealnya dia 25 sampai 26. Untuk suhu 27 derajat ataupun lebih itu cukup membuat koral mengalami gangguan. Kita juga bisa memodifikasi kipas rumah untuk ditempelkan di akuarium laut kita. Tapi kerugian menggunakan kipas angin yaitu air akan mudah menguap ya. Sehingga siap-siap saja bagi yang suka memasukkannya secara manual untuk menambahkannya sesering mungkin. Nah, tapi beda halnya kalau seperti saya menggunakan pelampung. Kalau menggunakan pelampung itu airnya otomatis turun ke bawah, dan mungkin air yang ada dalam galon akan cepat habis. Dan untuk yang malas sering ganti air, itu bisa menambahkan zat kimianya secara langsung ke akuarium laut kita. Nah, biasanya menggunakan dosing pump ya, untuk yang punya uang lebih karena harganya cukup mahal, sekitar 1 jutaan. Nah, itu untuk memompa zat-zat dalam tetesan-tetesan. Nah, tapi bagi yang kere seperti saya, bisa diakali menggunakan botol aqua, dibalikan kemudian dihubungkan dengan selang infus seperti ini ya. Nah, ini nanti akan kita atur tetesannya menggunakan selang infus ini. Ini bekerja cukup baik asalkan digantungkan di tempat yang lebih tinggi dibandingkan akuarium laut kita. Nah, ada beberapa peralatan lain yang lebih canggih yang tidak bisa saya tunjukkan karena saya belum punya ya. Bisa menggunakan adanya kalsium reaktor, itu untuk mengatur keberadaan kalsium di akuarium kita. Kemudian ada denitrator, itu untuk mengurangi nitrat dalam bentuk tabung. Nah, kesemuanya itu digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita merawat akuarium laut ya. Nah, demikian beberapa peralatan yang wajib ada dan sebaiknya ada di akuarium laut kita. Nah, jika bermanfaat jangan lupa like videonya. Oke, terima kasih.